Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Bi'aunillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وصحبه تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثالثة عشرة. Makalah yang ke-13. Ila dikatakan Hammul arifi sana'u wa hammul zahidi ad-du'a. Hammul arifi, keinginan orang-orang makrifat itu, at-sana'u, yaitu memuji. Memuji siapa? Ai muradul arifi billah. Yang dimaksud muji di sini adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsanaya 'ala Allah taala bi jami'i sifatihi. Memuji kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala terhadap keindahan sifat-sifatnya. Jadi orang yang ma'rifat itu senangnya itu, hobinya itu adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicarinya itu Allah. Mau dapat rezeki kayak gimana pun, alhamdulillah. Karena hakikatnya semuanya tujuan oleh orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, yang levelnya ma'rifatullah adalah Allah. Rekananya kalimatnya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rif. Ini level berat ini. Level yang luar biasa. Kalau kita kerja, datang ke kantor itu, tergesa-gesa, ingin absen pagi, pasti harapannya ingin jadi pegawai yang tetap, pegawai yang teladan. Berlomba-lomba ingin bagus di hadapan pimpinan. Tapi kalau orang yang arif billah, ketika dia bekerja, dia sholat, ataupun yang lainnya, semuanya lillahi ta'ala. Seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadinya Allah yang dituju. Gusti Allah yang dituju. Wa hammuz zahidi ad-du'a. Wa hammuz zahidi ad-du'a. Sedangkan keinginan ahli zuhud, orang-orang yang ahli zuhud itu adalah berdoa.
adalah berdoa. Al-muradu an zaidi ala qadaril hajati minad dunya. Karena keinginan orang zuhud adalah mendapatkan ya hajat-hajatnya di dunia. Ya, ingin mendapatkan hajat-hajatnya tentang urusan dunia. Wa huwa tadarru ila Allah Ta'ala bis-su'ali ma 'indahu minal khair. Dan mereka nih ahli zuhud itu kecenderungannya adalah kepada Allah Ta'ala agar segala permasalahannya ma'indahu yang dia miliki minal khair hendaklah menjadi baik dengan doa. Li'anna hamal 'arif rabbah. Dan bahwasannya dan karenanya orang-orang arifillah itu yang dicari keinginannya adalah Allah yang tentunya ingin mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sebaliknya, kalau orang yang zuhud itu ya hajat dunia, hajat kemanfaatan untuk dirinya. Orang-orang zuhud. Ya, orang-orang zuhud. Jadi kalau orang arif billah la thawaba wala jannah, dia enggak berpikir tentang pahala, tidak berpikir tentang juga tentang surga. Yang dicari tetap Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wahamaz zahidin nafsahu, kalau orang zuhud itu ya ai manfaatu nafs, mencari kemanfaatan untuk dirinya daripada thawab wal jannah, ya, pahala dan surga. Farqu baina min hammatihil al-huri wa min hammati rabbus sukur. Perbedaan antara orang ma'rifat dan orang yang tadi zuhud tadi itu adalah ya, kepentingannya adalah kalau intinya mah orang yang zuhud mencari kemanfaatan untuk dirinya dan orang yang arif billah itu untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini langka ya, langka sekali. Tapi keduanya tetap levelnya, makanya judulnya itu adalah keinginan orang-orang ahli ma'rifah dan ahli-ahli zuhud. Tapi kalau orang zuhud juga tidak melulu yang sifatnya harus selalu melebihi apa yang dia miliki. Maksudnya kalau udah ada yang dia dapat cukup buat dirinya, selesai. Sekedar itu aja. Dan orang ma'rifat juga sama untuk urusan hajatnya di dunia itu pun ketika dia dapat misalnya contoh makan. Dia makan adanya rezekinya hari ini nasi dengan lauk yang ada, ya sudah cukup gitu. Tapi tetap kalau orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya mah dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia dapat. Jadi emang beda-beda tipis gitu loh, beda-beda tipis. Tapi kalau orang zuhud ini mah dia tetap bergairah untuk memperbaiki segala urusan bagi dirinya pribadi. Dua hal ini ya boleh, terserah kita mau jadi orang yang ahli zuhud atau orang yang jadi orang ahli ma'rifat. Enggak apa saja, dua-duanya bagus positif. Bahkan kategori ada pernyataan begini, kategori kadang-kadang orang ingin menjadi seorang wali ini aneh-aneh gitu. Iya. Orang pengen jadi wali itu sekarang kadang-kadang aneh-aneh. Dia harus terakat macam-macam, kemana-mana gitu ya. Macam-macam deh pokoknya caranya yang kadang-kadang
di luar nalar juga gitu, semedi, semedi dan yang lain-lain. Padahal kalau mau menjadi wali itu cukup dengan takwa sebenarnya. Cukup dengan mengerjakan imtitsal awamirillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan menjalankan segala sunah-sunahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Duha, tahajudnya, puasa sunahnya, witirnya, dan yang lain-lainnya. Wali. Wali. Begitu. Jadi kalau mau jadi wali itu antaranya orang yang terkasihi kan. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu rabi'ata asyarata. Gitu ya? Ya. Makalah yang ke-14. An ba'dul hukama, dari penjelasan sebagian ahli-ahli hikmah. Maksudnya adalah asbaul qulubi wa humul awliya. Kita baca ininya dulu ya. Man tawah kama anna lahu waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah. Man tawahama barang siapa yang mengira anna lahu waliyan, bahwa penolongnya, walian ini maksudnya adalah penolongnya lah gitu ya, penolongnya. Aula minallah, yaitu yang lebih kuat, aula yang lebih kuat minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qallat ma'rifatuhu billah. Ya, qallat ma'rifatu billah, maka sedikit sekali pengetahuannya tentang Allah, tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang begini menganggap penolongnya itu masih daripada golongan manusia. Makhluk. Iya, dari makhluk. Wal makna, maksudnya minaz-zanni anna lahu nasiran aqrab min Allah wa aksaru nasratu minhu. Ya, wa innahu lam ya'rif Allah ta'ala. Oke. Jadi maknanya orang-orang adalah yang paradigmanya zonnya itu menganggap bahwasanya yang menolong itu masih daripada kebutuhannya kepada manusia. Makanya kaidahnya fa innahu lam ya'rif billahi ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini sesungguhnya kurang kenal kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mengira bahwa penolongnya lah yang lebih kuat daripada Allah. Penolongnya lah ini adalah orang, maksudnya bukannya selain Allah. Termasuk guru, termasuk masyayikh, termasuk siapa aja yang kita muliakan di dunia ini, ya, dianggap lebih menjadi penolong buat diri kita. Padahal yang maha menolong itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hukama itu di awal tadi atsbahul qulub wa humul awliya. Mereka tuh dokter hati gitu. Orang-orang yang tajam jitu di dalam urusan batin. Itu aulia, penolong wali. Wa man tawahhama,
anna lahu aduwan a'da min nafsihi qalat ma'rifatuhu bin nafsihi. Dan barang siapa tawahhama anna lahu aduwan, musuh, yang mengira bahwa musuhnya, adu itu musuh ya, iya, adu musuhnya itu a'da min nafsihi, lebih kejam dari nafsunya, qallat ma'rifatuhu min nafsihi, maka berarti pengetahuannya tentang dirinya itu hanya sedikit. Bahwa pengetahuan tentang dirinya itu sedikit. Jadi barang siapa yang mengira bahwa musuhnya itu lebih kejam dari nafsunya, maka berarti pengetahuan tentang dirinya sendiri hanyalah sedikit. Karena berbuat jelek ataupun bagus itu fondasinya awalnya semuanya dari nafsu. Muaranya nafsu. Kita mau melakukan sesuatu perbuatan maksiat, nafsu. Makanya dikatakan dia tidak lebih tahu, pengetahuan tentang dirinya cuma sedikit. Menganggap musuhnya itu lebih kejam, padahal nafsunya itu yang lebih berbahaya. Gitu. Ay wa man zana anna lahu adu aqwa min nafsil amarah. Maksudnya itu adalah min nafsi amarah, nafsu amarah, wallawamah wa ilam ya'rif nafsa, maka dia belum mengenal dirinya. Karena yang mengendalikan nafsu amarah wallawamah, ketika timbul nafsu-nafsu yang begini, yang kurang bagus ini, ya, itu nafsunya sendiri. Dia malah menganggap musuh-musuhnya itu lebih jahat. Padahal yang mengendalikan dirinya adalah nafsu. Ini bahasa dalam ya. Bahasa dalam. Butuh analisa, analogi. Perlahan dipikirin maksudnya seperti itu. Gitu ya. Jadi, kalau ada orang masih mengira penolongnya lah yang lebih kuat daripada Allah, penolongnya lebih kuat daripada Allah, di garis bawah gitu, maka sedikit sekali pengetahuannya tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pada hakikatnya yang penolong yang sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, dan jika ada orang mengira bahwa musuhnya itu lebih kejam daripada nafsunya, musuhnya lebih kejam daripada nafsunya, maka berarti pengetahuan tentang dirinya itu sangatlah sedikit. Saya dipahami ya? Ada kiat nggak, Ustaz, buat mengendalikan nafsu itu, Ustaz? Kiat untuk bisa mengendalikan nafsu itu salah satunya ya istighfar, puasa, bersyukur, pokoknya hal-hal yang positif. Banyak muhasabah diri, bersyukur. Paling penting itu bersyukur. Gara-gara orang banyak gara-gara kurang bersyukur, ya, istrinya dibunuh. Banyak lagi rame kan? Iya. Kurang bersyukur sama suaminya, ya selingkuh, macam-macam nih. Kurang bersyukur dengan kekayaannya, mencuri, korupsi, itu kan? Tentunya dengan cara yang tadi, arif billah, mengenal Allah. Bukan tujuan dunia lah yang menjadi targetnya. Bukan dunia menjadi tujuannya. Jadi makanya jadi ahli tadi tuh, ahli ma'rifat tuh. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gini, ada orang sholat tapi masih melakukan maksiat. Padahal di dalam Al-Quran itu dinyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
'anil fahsya'i wal munkar. Dia sudah mengerjakan sholat, tapi efek sholatnya Nggak ada. yang belum dia rasakan. Mau itu. Baru mengerjakan. Tapi yang lebih parah adalah udah nggak sholat maksiat. Ya, udah nggak sholat maksiat, udah nggak sholat jauh daripada perbuatan baik. Aduh. Karena sholat itu miftah, kunci keselamatan kita, baik selama kita masih hidup di dunia, apalagi nanti urusan di akhirat. Biar kata banyak dosanya, tapi dia masih mengerjakan sholat, paling tidak nanti ketika ditimbang, ya, paling tidak ditimbang di yaumil hisab, ya bisa menghapus dosa-dosa lah. Dia pernah sholat biar gimana pun. Yang penting mah sholat, bukan. Yang penting mah kerjakan sholat. Kalau kita masih kalau kita takut, saya mau sholat tapi saya belum bisa khusyuk, tak masalah sholat. Wah, itu karena Allah. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salah. Ada apa nih ya? Mohon koreksi ya. Ya, kalau nggak salah, ini riwayat dari Abu Hurairah. Beliau nih, kalau mohon koreksi nih, apa nih pendengar setia semuanya nih. Bisa jadi Allah alam. Intinya ada sahabat Nabi dan namanya nih. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW itu punya kiat-kiat sendiri di dalam khusyuknya sholat. Jadi kalau ada orang nanya, bagaimana sih cara khusyuknya sholat? Nah ini sahabat Nabi bilang, saya kalau melaksanakan sholat itu, saya merasa bahagia. Saya kalau sedang sholat itu, saya merasa bahagia. Kiasnya bagaimana? Kita kalau ketemu dengan orang yang kita sayang, yang kita cintain, senangnya inginnya berlama-lama atau buru-buru? Berlama-lama. Sahabat Nabi ini melakukan ibadah sholat itu dengan rasa bahagia. Membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengennya berlama-lama. Ada yang begitu. Ada lagi yang bilang, sholatlah dengan cara kau memahami setiap bacaan yang kau baca di dalam sholat. Niscaya kau akan menggapai kekhusyukan. Boleh, tapi kan berat juga. Nggak semua orang jago dalam ilmu bahasa Arab. Jadi level-level kita, saya ini kerjakan sholat udah. Sesibuk apapun sholat, insya Allah salah satu tadi apa yang tentangnya mengendalikan nafsu itu adalah dengan sholat. Dengan kita mengerjakan sholat, insya Allah nafsu itu bisa direm, bisa ditekan. Kedua, kalau mau lebih canggih lagi ya sholat ya puasa, rajin puasa sunnah. Karena orang kalau lapar itu yang dipikirin cuma paling nafsu pengen buka puasa doang. Dan orang yang rajin puasa biasanya lebih tajam, lebih otaknya lebih encer. Rajin puasa. Kalau yang tadi Ustaz, ada orang sholat masih ngerjain perbuatan keji dan mungkar, ada penjelasannya nggak Ustaz? Ada orang sholat tapi masih berbuat maksiat lah, itu kan begitu. Nah ini dua hal yang harus kita bisa. Kalau tadi Anda bilang orang sholat itu, kalau dari ayat Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, bagaimana orang yang udah rajin sholat tapi masih mencuri sendal dari masjid pulang? Ya kan? Berangkat ke masjid pakai swallow, pulang pakai Adidas misalnya, atau pakai Karpil dan yang lain-lain. Berarti sholatnya belum ini. Masih mengerjakan sholat tapi belum mendapatkan efek itu sholat. Tapi paling tidak lebih baik daripada orang yang ahli maksiat nggak sholat sama sekali. Iya. Nggak sholat sama sekali.
Ya banyak juga orang rajin sholat tujuannya macam-macam kan. Pengen nyolong ampli misalnya. Ya. Itu biar dilihat. Iya. Ria. Ada juga orang sholat pengen dipandang sama orang lain rajin sholat. Iya. Lah urusan hati mah urusan dia sama Allah. Begitu. Urusan hati mah kita nggak pernah tahu hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ditanya bagaimana pahala orang sholat, ya kita nggak tahu. Urusan pahala mah urusan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang kerjakan aja ibadah. Oh gitu kan. Di Baqarah pertama kan ini haram tu zulma ala nafsi gitu kan. Allah nyatakan kerjakan perintahku tentang sholat. Walaupun sekalipun kau menjadi orang sholat ahli ibadah sejagat raya ini, kau nggak bakal membuat derajatku tinggi. Karena aku sudah tinggi kata Allah. Dan kalau sumpamanya kau jadi ahli maksiat seantero dunia pun nggak membuat derajatku menjadi turun kata Allah. Karena itu suatu hal yang mustahil bagi diriku. Karena aku a'la, aku tinggi. Di kitab Jawahirul Kalamnya kan dibahas itu. Allah itu maha segala-galanya, maha tinggi. Maha suka-suka lagi. Irodah kan? Maha suka-suka, maha berkehendak. Allah itu punya sifat kalam, basor, sama gitu kan, mendengar. Bahkan kalamnya Allah itu nggak sama dengan kalamnya manusia. Ya. Kalau kalam manusia butuh lisan, butuh lidah, butuh syafatain, butuh dua bibir, ya kan? Allah nggak butuh itu, nggak butuh alat-alat itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan renungan buat kita semua. Wal maqalatul khamisata asyarata. Dan makalah yang ke-15. An Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri. An Abi Bakri Siddiq dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Zaharul fasadu, telah tampak kerusakan, fil barri, di darat, wal bahri, dan di laut. Ini surah Ar-Rum ayat 41. Qala, berkata, maksudnya Abu Bakar Siddiq fi tafsir dzalik, tentang tafsir ayat tersebut. Al-barru huwa al-lisan. Al-barru huwa al-lisan. Kerusakan yang di daratan itu lisan. Fitnah di mana-mana. Cacian di mana-mana. Ya. Adu domba, gibah. Ditulis. Ya. Provokator, provokasi. Belum pulang tuh semuanya bagus. Ada di dalam diri bagus. Lagi rame ya enggak? Iya. Ada satu buah instansi di TV. Boykot. Yang paling gembor ngomong boykot itu provokatornya. Paham nih? Paham. Orang Islam saling diadu domba. Ya. Ada provokatornya. Ada satu buah kalimat bilang apa? Habibnya dia rusak. Sekarang kiainya. Sekarang santrinya. Habis ini apa lagi? Provokator itu. Kiainya, habaibnya, kalem aja sebenarnya. Iya. Tapi ada orang yang memang nggak suka dengan Islam. Iya. Satu dan. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi zaharul fasadu fil bari ini di daratan ini yang dimaksud adalah kerusakan daripada lisan itu sendiri. Lisan manusia itu sendiri. Kan baik-baik. Lisan, lidah tak bertulang, tapi gara-gara lidah itu bisa satu negara hancur. Masya Allah. Masya Allah. Dirawat dulu deh. Caci maki, ya. Ngatain, fitnah. Orang pagi masih ngopi, masih baca koran, dia berangkat kerja, ngomong sama temennya. Dia mah enak banget itu kerjanya, sabar. Ayo kita berangkat kerja gitu. Si ngopi. Berangkat kerja, orang-orang pagi, belum kena matahari, dia pergi jam 9 pagi, pulang jam 3. Fitnah lagi. Ya. Bikin berita lagi. Tuh orang perasaan di rumah mulu, tapi mobilnya gonta-ganti mulu. Iya. Ngomong yang satunya, jagain lilin kali. Ada. Nah itu. Orang datang bawain kopi, orang datang bawain makanan, dibilangnya apa? Tumben. Teman saya. Lidah itu. Lidah tuh ya. Teman saya kayak gitu. Sebut aja singan. Lidah sumbernya. Bertulang. Rumah tangga, suami istri bisa ribut gara-gara lidah. Iya. Istrinya yang ngomel, Lakinya ngomel juga. lakinya ikut ngomel. Ya, ras terkuat di bumi dilawan. Ya, Ampun kita mah. rusak piring, salah mahal, rusak panci, ribut keluar dah kebun binatang. Allahu Akbar. Tinggal setan tepuk tangan. Lidah tuh. Hati-hati tuh sama lidah. Tapi ada juga orang yang doyan lidah. Iya, Lidah sapi. sate padang. Ya. Al-barru huwa al-lisan. Wal bahru, dan kerusakan yang di lautan itu huwa al-qalb, yaitu Hati. rusak hati. Rusak hati. Wa idza fasada lisan, maka apabila rusak itu lisan, bisa babi matalan bakat alaihin nufus, menangis itu namanya Hati. ai ashqasu min bani Adam. Ashqas itu artinya apa? Orang-orang. Orang-orang daripada bani Adam. Adam. Apabila hatinya rusak. Misalnya apa dia? Kalau wa idza fasada qalbu, dan jika rusaknya hati, contohnya birya, ingin dipandang. Tuh hatinya rusak tuh. Pengen dipandang, ria. Pengen dilihat. Itu orang ria itu. Senengnya dilihat doang padahal. Ria itu. Iya. Pergi ke pengajian, pakai gelang banyakan, biar bisa dilihat. Pakai batik. Baca nggak? Ada tuh. Ria, penyakit hati. Apa lagi? Ujub. Ya, apa lagi itu? Sin. Takabur, sombong, sum'ah, Lain. dengki, wa'as ini teman-temannya itu. Jadi kalau fasada qalbu, jadi kalau rusak hati, bakat alaihi malaikat nangis. Kalau rusaknya lisan, maka manusia bersedih. Ya kan tadi kan? Iya. Bakas alaihi nufus. Bakas alaihi nufus ayal asqas min bani Adam. Tapi kalau wa idza fasada qalbu,
birya contohnya, matalah contohnya gitu kan. Bakat alaihil malaika. Nangis itu para malaikat. Maka para malaikat ikut menangis. Kila dikatakan al-hikmatu bi anna lisana wahid. Hikmahnya hanya satu adalah lisan hanya jumlahnya hanya satu. Tanbih yaitu untuk mengingatkan lil abdi kepada seorang hamba fi di dalam annahu la yanbaghi ayatakallama illa fima yuhimmu wa bi khairi, bahwa layan bagi itu wajib ya, artinya ayatakallama illa fima yuhimmu wa bi khairi, tidak seharusnya berbicara yatakallam illa fima kecuali ma di dalam apa-apa yuhimmu wa bi khairi, di dalam hal yang penting dan di dalam hal yang di dalam hal kebaikan. Jadi lisan itu kalau yang benar itu dipakai buat hal yang penting dan untuk bicara yang kebaikan, bukan buat ngomongin orang. Itu kurang bagus tuh. Tapi kalau ngomongin orang yang baik-baik boleh, boleh. Tapi kan ujung-ujungnya dia begitu ya katanya. Awalnya sih cakep tuh ngomonginnya, ya kan? DKM tuh. Ketua DKM. Awalnya sih bagus ngomonginnya. Dia mah habis terima kerja. Iya. Sundut dan. Ya kan? Bener gak dia? Sundut dah. Atau depannya gitu, ini mah bukan ngomongin orang ya gitu. Iya. Ngomongin temen. Ini mah maaf nih, Ya. maaf nih, bukan ngomongin orang. Kemarin Ani ngeliat, iya pagi-pagi udah rapi banget tumben nih, wangi, keren banget nih, gimana nih, kerja dia. Yang satu jawab, yuk kita doain deh biar kerjanya lancar, Iya. biar manjang kerjanya. Yang doain Iya. ketua DKM biasanya. Yang satu nyaut, Iya. tapi ntar dulu, dia kerja dari mana ya itu ya? Tuh, mulai digali-digali, ujung-ujungnya ngomongin gitu. Baliklah. Kerjanya apaan dia? Kerjanya bagian ini. Lah, emang basic dia gituan. Wah. Dia mah kagak bisa dia. Iya. Dia mah pasti ada orang dalam nih. Iya. Mulai deh tuh, plak, ibah lagi. Ketawa dah. Bagian packing madu. Begitu ya. Wakilan dan dikatakan li analisan dzakira bi kulli lighat kana dzikruhu lil madhkur wahid wa huwa Allah ta'ala wa kadzalika al-qalb bi khilafin nahwil 'ain wal ada wal abadu wal udhuni wa innahu yata'addan. Jadi lisan yang berzikir gitu ya, li'anna lisan dzakir, lisan yang berzikir bikulli lighat, dengan segala bahasa, lughah, lighat itu bentuk jamak dari lughah, lighat jamak muannas salim ya. Maaf nih kalau salah nih. Kana dzikru lil madhkurul wahid wa huwa Allah. Zikir yang tepat ya. Karena ada dzikru lil madhkur. Zikirnya zikir yang tepat al-wahid yang tujuannya hanyalah satu apa? Wa huwa Allah ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lisan, ada yang mengatakan juga lisan yang berzikir dengan segala bahasa, mau bahasa apa aja. Bahasa Cina, bahasa Palestina, mau bahasa Meksiko. Dengan segala macam bahasa, yaitu sesungguhnya lisan itu ditunjukkan kepada yang satu. Ditunjukkan kepada yang satu, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika, dan begitu juga al-qalbu, hati. Dan begitu pula dengan hati bi khilafin nahwil 'ain, berbeda dengan mata, wal udhun,
Udhun itu telinga. Berbeda dengan mata dan telinga. Wa innahu yata'adun. Yang bisa berjumlah banyak. Ila dikatakan li'anal hajat ila sama'il wal basar. Dikatakan al-hajat karena sesungguhnya keinginan atau kebutuhan ila samai untuk mendengar, wal basari dan melihat, wal basari hajat ya, ilal kalami lebih besar daripada kebutuhan untuk berbicara. Jadi kebutuhan untuk mendengar dan melihat itu lebih besar daripada kebutuhan untuk berbicara. Jadi sesungguhnya hati itu diibaratkan dengan laut karena kedalamannya dan keluasannya. Gitu. Karena kedalaman dan keluasannya. Makanya ada zaharul fasadu fil bari wal bahr. Jadi bari itu diartikan adalah rusaknya dengan lisan, bahr itu adalah dengan hati. Makanya kiasnya karena kenapa laut itu dalam. Wa inna syabahul qalb bil bahri li syaddati amik ya. Amakuhu. Amik itu dalam. Wasa'ah itu ya. Wasa'ah itu ya. Tisa ya, data. Watisa'uhu ya. Iya. Watisa'nya yang matuf ya. Ada waw atop di situ. Makanya kenapa kiasnya laut itu? Karena laut itu dalam dan sangat luas. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala Zaharul fasadu fil bari wal bahr. Tadi udah itu ya. Udah, Ustaz. Surah Ar-Rum Ayat 41. Lanjut. Al-Maqalah Sadis Asaro. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatu Sadisata Asyarah. Maqalah yang ke-16. Ila inna syahwata tusayyiru muluka abidan. Was-sabra yusayyirul abida mulukan. Inna syahwata wakila dan dikatakan inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Inna syahwata sesungguhnya syahwat itu tusayyirul muluka dapat menurunkan derajat muluk abidan seorang raja. Afwan. Inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Inna sesungguhnya syahwat itu tusayyirul muluka abidan dapat menurunkan derajat seorang raja, muluk ya. Raja abidan Jadi hamba. Menjadi seorang budak. Was-sabru dan kesabaran itu yusayyirul abida dapat mengangkat seorang budak atau pembantu mulukan menjadi seorang raja. Ala tara ila qissati Yusufa wa Zulaikha. Ya. Ala tara sebagaimana taro itu kamu mengetahui ila qissati Yusuf wa Zulaikha
kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Wa inna man ahabba syai'an wa huwa 'abdun. Itu maksud daripada inna syahwata tusayyirul muluka 'abidan. Jadi seorang raja itu bisa jatuh derajatnya karena tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Syahwat itu keinginannya. Tinggal esensinya, arahannya, syahwatnya itu mau yang mana. Maksudnya mau melakukan hal apa kemauannya. Misalnya dia seorang presiden, tetapi dia melakukan kecurangan-kecurangan, ya. Korupsi lah misalnya, kecurangan-kecurangan. Itu melakukan kecurangan-kecurangan tentunya pasti dengan syahwatnya. Makanya dengan hal-hal tersebut dia bisa turun daripada derajat rajanya itu. Wasabru yusayyirul 'abida mulukan li'anal 'abda bisabri yanalu mayuri. Karena sesungguhnya seorang hamba itu dengan dia memiliki sifat kesabaran yanalu mayuri, dia akan bisa mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Ala tara, sebagaimana ya, ala tidaklah tara kamu tahu, kamu pernah melihat satu buah kisah ya, ayil ala yasilu ilmuka gitu, tentang suatu pengetahuan ilmuka gitu ya, ilmumu tentang suatu kisah Sayyidina Al-Karim Ibnu Al-Karim Ibnu Al-Karim Ibnu Al-Karim. Waduh, mantap banget. Kisahnya tuan yang mulia, anak yang mulia, dari anak yang mulia, dari anak seorang yang mulia, yaitu Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. As-Sadiq, orang yang jujur, yakni siapa ayahnya? Ibnu Yakub, anaknya Nabi Yakub. As-Sabura, yaitu yang memiliki sifat kesabaran, siapa? Ibnu Ishaq. Al-Halim, yang lembut ya. Halim itu apa sih ya? Lembut ya. Ishaq, Nabi Ishaq. Ibnu Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Khalil, yang memiliki sifat Khalil. Khalil itu kekasih artinya, yang terkasih. Makanya Nabi Ibrahim julukannya namanya Khalilullah. Al-Awwah alaihi wassalam, dan dan alaihi wassalam yaitu Zulaikha. Wa inna habbat Sayyidina Yusuf nihayat al-hub wa huwa yusbiru ala makariha wa adatiha. Jadi Nabi Yusuf itu di dalam nihayahnya, kecintaannya, beliau melakukan sifat kesabaran dari apa-apa yang makruh, yang dilarang. Ya kan? Ala makriha wa udhi, itu apa sih? Daya apa dari itu? Wa aziyatiha. Ya boleh jadi, karena bayangin Siti Zulaikha cantiknya luar biasa. Iya, kan. Tempat sepi. Kalau siapa di sini? Faris. Bayangin. Jangankan ditarik, bukan ditarik, dia malah jadi yang narik. Ya. Sobat depan. Ya kan? Siti Zulaikha. Belakang. Ya kan? Siti Zulaikha itu kan ya mancing-mancing Nabi Yusuf. Ya, mancing-mancing. Mancing-mancing Nabi Yusuf. Menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Ini ketahuannya adalah tarikan bajunya di belakang, logika aja gitu. Berarti Dipaksa ya, bukan memaksa. Kalau di kita mah, aduh, yang sobek depan. Siti Zulaikha itu gambaran wanita, lah gimana nggak cantik. Permaisuri lah, satu buah anak permaisuri kerajaan kan, cantik luar biasa. Dulu ada satu buah kisah. Ini pernah aneh jadiin satu buah sandiwara di pondok ini kisah ini. Cuman Allah alam nih, nama tokoh ini aneh lupa. Tapi dia punya julukan Al-Abid.
Al-Abid, seorang yang ahli ibadah. Namanya aneh lupa, boleh dicari nanti dari namanya. Tapi beliau ini punya julukan Al-Abid. Ini beliau ini seorang pedagang, kayaknya luar biasa. Maksudnya dagangannya lancar gitu, lancar segala macam. Tapi ngerasa urusan sama Allahnya kok kayak susah jauh gitu. Akhirnya itu dagangan segala macam semuanya itu hasil keuntungannya dia malah bikin satu buah musola untuk dia ibadah. Musolanya tuh model panggung. Jadi ada satu buah batu tinggi, dia bikin kayak musola agak tinggi, tapi bikin tangga-tangga. Dibikin tangga-tangga. Namanya Anda lupa, pokoknya dia punya julukan alat. Kurang lebih ceritanya nih begini. Ini langsung intinya aja. Akhirnya dia melakukan ibadah terus, urusan dunianya ditinggal. Di masjid kerjaannya. Udah kaya, buat gimana lagi kan? Udah kaya. Sampai-sampai ibunya itu suka penasaran, nyamperin, teriak dari bawah, manggilin Fulan, anakku misalnya, ya bunaya, wahai anakku, turun makan yuk. Gak dijawab. Anaknya ada di dalam lagi ibadah aja, lagi zikir. Gak digubris tuh panggilan mahnya. Sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, di situ aja. Ya dia makan di situ kali, masak di situ. Ibunya kan lama-lama kayak kesel ya. Ini kan saya ibunya. Ini saya ibunya. Akhirnya ibunya ngomongnya spontan lagi. Ngeri. Apa ya bahasanya? Jangan kau gimana ya? Kau tidak akan mendapat. Tolong hadirkan seorang penguji untukku, seorang pelacur gitu, untuk anakku. Ada bahasa begitu deh. Intinya akhirnya benar. Datang seorang perempuan duduk di teras musola. Itu ngegodain si Abid ini, digodain segala macam, nggak open, pengen nginep situ, sampai macam-macam deh. Tujuannya agar si Abid ini mau lakukan zina kepada si perempuannya. Akhirnya nih perempuan nggak kehabisan akal. Orang kuat amat imannya ya, makan apa sih? Ngapain sih dia begini? Akhirnya ada tukang ngarit, nyari empan kambing. Ada orang tukang nyari empan kambing, kerjasama tuh, bang, gratis nih buat abang. Yang penting lu bikin gue hamil nih, bikin saya hamil bang. Tujuannya cuma buat memfitnah si Abid ini. Benar, disebarlah ke masyarakat bahwasanya saya telah dihamili oleh si Abid ini. Habis itu si Abid itu, musolanya dihancurin, fitnah luar biasa. Dahsyat banget itu, sampai dipukulin enggak. Saya enggak ngelakuin, saya enggak melakukan itu. Dipukulin segala macam, dipukulin. Akhirnya si Abid ngomong gini, "Entar dulu. Kalau emang itu perempuan itu saya yang hamilin, tunggu sampai bayi itu lahir." Tunggu sampai bayi itu lahir, kita lihat. Akhirnya benar tuh ditungguin. Bayi itu lahir, bisa ngomong tuh, Pak. Allahu Akbar. Tuh bayi ngomong. Ngaku kalau bapaknya bukan si Abid. Yang tukang nyariin pan kambing bapak saya. Tuh geger satu kampung. Wah, nah ini ya salah satu contoh orang yang arif billah, makrifat. Ibunya akhirnya nangis. Akhirnya Allah ini tokoh ini pokoknya dapat julukan Al-Abid. Boleh tolong dibantu dicari kisah ini. Kurang lebih cerita itu.
Seperti itu. Ya. Wal maqalatu sabi'ata asyarata wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini Bismil Qadim insyaallah. Allahumma fiqillah qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.